Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid ba'd. Fa nuwasilu kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillah Al-Ahad. Di pertemuan yang kemarin terakhir kita membahas sebagian perbuatan yang bukan ibadah yang bisa membatalkan tauhid, yang bisa membatalkan tauhid. Apa di antaranya? Apa Rehan? Ahsant. Yang pertama, segala macam bentuk kesyirikan dalam perkara rububiyah dan al-asma'i was sifat. Kemudian ada lagi? Itu aja? Ada lagi? Benar tak? Naam. Ahsant, al-istihza'u bid-din. Al-istihza' bid-din, mengolok-olok agama dan mencela agama, dan ini terbagi menjadi dua. Bentuk celaan itu tadi terbagi menjadi dua kan? Yang pertama dengan cara yang sangat jelas. Nah, yang pertama an yakuna sarihan bidzatihi, sangat jelas dan gamblang yang tidak mungkin mencakup kecuali memang makna istihza, seperti seperti mengkencingi mushaf. Seperti mengkencingi mushaf, ini bisa membatalkan keislaman. Yang kedua, sebuah ucapan atau perbuatan tidak jelas menunjukkan penghinaan atau perendahan atau cacian, akan tetapi konsekuensi dari ucapannya mengarah ke ahsan, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, jenis bentuk istihza an yakuna muhtamilan, yakni mengandung makna istihza dan tidak mengandung makna istihza. Kemudian apa patokannya? Jadi bagaimana murajjihnya, apa yang menunjukkan sebuah ucapan atau perbuatan itu istihza, kalau dia mengandung makna istihza atau tidak mengandung makna istihza? Abu Darda. Ahsan, tenang. Kembali kepada urf. Secara lafaz atau perbuatan, kalau secara urf itu adalah bentuk menghinakan, maka termasuk ke dalam bentuk menghinakan. Nah, kemudian sebelumnya ada kita sebutkan Berdarda. Nah, ahsant, at-ta'amul bisyayatin, bermuamalah dengan syaitan. Kemudian bermuamalah dengan syaitan ini melahirkan beberapa substansi atau cabang, di antaranya siapa kemarin yang hadir? Kevin. Kemarin kita sebutkan ahsant, as-sihru wal kahanah wal arrafah, sihir, peramal, dukun. Maka itu diantara bentuk ta'amul bisyayatin, dan itu diantara bentuk kekufuran, diantara bentuk kekufuran. Dan pelaku sihir tidak disyaratkan al-uzur bil jahal, artinya enggak bisa dia mengatakan aku enggak tahu hukum sihir apa. Adalah kekufuran siapa saja yang bermuamalah dengan jin atau syaitan, lebih tepatnya, maka dia telah keluar dari Islam, sebagaimana ayat yang kita sebutkan. Kemudian ada lagi. Cuma dua ya? Baik, kemudian selanjutnya di antara perbuatan yang bukan ibadah atau muamalah sebenarnya yang bukan atau yang di antara membatalkan keislaman. Qala al-muallifu ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin tahrim
ma ahallallahu wa tahlil ma harramallah. Mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang atau mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Qala al-muallif innal halala bayyin wal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal dan haram itu sangat jelas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innal halal bayyin wal haram bayyin, kama qala alaihi salatu wassalam. Fa inna at-tahlil wat tahrima min khasa'is Allah tabaraka wa ta'ala, li'annahu huwa ar-rabb al-hakam alladhi bi yadihi malakutu kulli syai'. Menghalalkan dan mengharamkan adalah di antara kekhususan Allah. yakni menetapkan hukum sesuatu itu halal dan haram di antara kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mengatakan ini halal, ini haram, berarti kita mengatakan sesuatu tentang ilmu Allah atau tentang hukum Allah. Maka ketika kita menghalalkan perkara yang Allah haramkan, maka ini ada penentangan, takdzibun lil Quran, kan gitu, mendustakan syariat, mendustakan Al-Quran. Apa hukum mendustakan Al-Quran? Adalah kufur. Konsekuensi mendustakan Al-Quran adalah kekufuran. Walahu an yamna' wa yu'ti ma yasha. Dan dialah Allah yang memilih hak untuk menahan dan memberi apa saja yang Allah kehendaki. Faman naza'a Allah fi at-tahlil wa at-tahrimi laqad asyraka billahi ta'ala wa kafara bih. Maka barang siapa yang menandingi Allah dalam penghalalan dan pengharaman, maka sungguh dia telah jatuh pada kesyirikan. Ya kan? Sebagaimana Allah sebutkan di surah Asy-Syura ayat 21. Kama qala ta'ala am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini yang tidak Allah izinkan, yang tidak Allah izinkan. Ini juga dari dalil ini melahirkan hukum al-aslu fil ibadah tauqifiyah. Hukum asal ibadah adalah keharaman, adalah keharaman. Karena ketika kita mengatakan perkara itu wajib atau mustahab, berarti kita menyandarkan sesuatu kepada agama. Kalau tidak ada dalilnya, maka sungguh kita telah mengadakan kebid'ahan dalam agama. Termasuk juga perkara yang halal dan haram. Perkara yang halal dan haram untuk digunakan, untuk dilakukan. Maka ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Hadha huwa al-asl. Amma 'inda at-tanzil 'ala al-a'yan fayakhtalifu bihasabi al-hal, taratan yuhkamu bil kufri aw al-fisqi aw al-khata'. Hukum asal, barang siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah kekufuran. Kemudian untuk meletakkan hukum ini kepada person yang melakukannya, maka ini dilihat sesuai dengan keadaannya. Kadang-kadang dihukumi sebagai seorang yang kafir keluar dari Islam, atau seorang yang fasik, atau seorang yang mukhti, yakni salah dalam berijtihad. Akan datang penjelasannya. Sampai di sini jelas. Secara umum, barang siapa yang mengatakan misalnya menikah misalnya haram atau ta'addud haram misalnya, secara umum maka dia telah jatuh pada kekufuran. Jelas. Atau mengatakan anjing halal, kan gitu, perkara yang mujma' alaih, nas, khinzir, babi halal katanya. Maka apa hukumnya? Kufur. Atau mengatakan khamr halal,
Apa hukumnya? Kafir. Secara umum demikian. Tapi nanti ada perinciannya. Ada perincian. Harus kita pahami hukum umum dan hukum secara rinci, dan meletakkan hukum ini pada person dan pada kasus ini perlu dirinci lagi. Taib, perlu diperhatikan secara bahasa at-tahlil wa at-tahrim ala qismain. Menghalalkan dan mengharamkan itu ada dua jenis. Al-awwalu an yakuna amaliyan. Yang pertama, menghalalkan dan mengharamkan dalam bentuk amalan. Dalam bentuk amalan, perbuatan. Ay anna al-insana amila amalan alladhi hurrima bil ijma' fala yakunu kafiran illa idza qurina bi'tiqadihi anna ma fa'alahu halalan ma lam yakun al-fi'lu nussa ala annahu min al-kufr ka syurbil khamri aw akli riba aw ghairihi. Lihat kata penulis di sini. Yang pertama dengan amalan, di mana seseorang mengamalkan sebuah amalan yang di mana amalan itu sepakat para ulama adalah segala macam bentuk keharaman. Artinya amalan itu memang disepakati keharamannya. Kemudian dia lakukan perbuatan itu dan dia yakini kehalalannya. Afwan, ma lam yakun al-fi'lu nussa ala annahu min al-kufr fala yakunu kafiran illa idza qurina bi'tiqadihi. Maka seseorang yang melakukan misalnya memakan daging babi, tamam, selama dia tidak meyakini daging babi itu halal, maka dia kafir atau masih muslim? Muslim, iya kan? Muslim. Sebagaimana apa? Orang yang meminum khamr. Orang meminum khamr, perbuatan ini minum khamr mujarrad al-fi'l, hanya sebatas meminum, tidak meyakini bahwa khamr ini halal, apakah itu sebuah kekufuran? Tidak. Tidak sebuah kekufuran. Tidak sebuah kekufuran. Atau kufur tapi al-kufru duna kufrin, kufur asghar, kufur kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Apa dalilnya? Apa dalil bahwa minum khamr bukan sebuah kekufuran? Bang Harun, apa dalil meminum khamr bukan sebuah kekufuran? Bukan sebuah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Siapa yang bisa beristinbat, mengeluarkan dalil, mengeluarkan hujjah bahwa meminum khamr bukan sebuah kekufuran? Abi Ikrimah. Sebuah kisah seorang yang yumazih an-Nabi alaihi salatu wasallam, yang suka bercanda sama Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian apa kata salah seorang sahabat? Wa ma aktsara ma yu'ta ila an-nabi, betapa banyak dia bolak-balik udah diantar ke Nabi karena meminum khamr. Kemudian fajaladuhu, kemudian mereka pun menjilidnya. Bukan menjilid kitab tapi apa? Memecutnya. Kemudian salah seorang sahabat melaknatnya. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La tal'anuh fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kalian laknat dia, karena sesungguhnya dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, Nabi membelanya dan memujinya. Bersamaan itu dia meminum khamr dan telah ditegakkan hukum had. Makanya orang-orang Khawarij menolak hukum had. Bagi mereka pelaku dosa besar adalah kafir.
Bagi mereka pelaku dosa besar adalah kafir, keluar dari Islam, dan mereka menolak hukum rajam dan menolak hukum had. Sementara hukum had yukaffiru dzunub. Ketika seorang melakukan dosa besar seperti syurbul khamar, meminum khamar, kemudian ditegakkan padanya hukum dicambuk, maka dihapuskan dosanya dengan itu. Begitu juga seorang yang berzina, ketika dicambuk atau dirajam, maka itu menggugurkan dosanya. Maka orang-orang Khawarij menolak hukum had. Kenapa? Karena bagi mereka pelaku dosa besar kafir. Sementara ahlu sunnah tidak mengatakan kafir sampai dia menghalalkan perbuatan yang Allah haramkan, seperti meminum khamar atau memakan riba misalnya. Ini yang pertama, dengan bentuk perbuatan. Dan perlu diperhatikan, ada kaidah perlu difahami. Al-istimraru fil amal la yadullu ala al-istihlal. Senantiasa melakukan sebuah perbuatan bukan menjadi konsekuensi bahwa dia menghalalkan dengan keyakinannya. Jelas? Karena sebagian ada dai yang menyimpang, katanya kalau terus-menerus melakukan dosa berarti dia menghalalkan dosa itu. Sementara kita katakan tidak menjadi konsekuensi. Senantiasanya orang melakukan dosa berarti dia menganggap dosa itu halal. Iya kan? Karena halal itu keyakinan. Masalah halal dan haram itu keyakinan. Adapun perbuatannya bisa jadi dia akui dia salah. Iya, aku salah, aku kerjakan yang haram, tapi belum bisa aku tinggalkan nafsuku. Tapi dia yakini itu haram, kan gitu. Akan tetapi syahwatnya mendorongnya sehingga dia jatuh pada perbuatan itu. Berbeda dengan orang yang meyakini, akan datang nanti pembahasannya. Taib. Yang kedua, an yakuna i'tiqadiyan. Apa i'rab i'tiqadiyan? Abu Darda. An yakuna i'tiqadiyan. Ma i'rab i'tiqadiyan? Maf'ul. Mutaakkid. Mana fa'ilnya sehingga ada maf'ul? Khabar yakun, kan gitu. An yakuna i'tiqadiyan. Kemana isimnya? Isimnya mahdhuf, taqdiruhu an yakuna at-tahlilu i'tiqadiyan. An yakuna tahlilu atau tahrimu i'tiqadiyan. Naam, kan ya'taqida anna syurbal khamri halalun aw akla riba halalun fa innahu kafirun bidzalika walau lam yaf'alhu. Seperti seseorang meyakini meminum khamar adalah halal, memakan riba adalah halal, walaupun dia tidak melakukannya maka dia telah kafir dengan keyakinan itu. Wadah, jelas. Tanbihun, di sini ada warning, peringatan. La talazuma bainal i'tiqadi wal amali fi at-tahlil aw at-tahrim, ay laysa kullu man fa'ala i'taqad wa laysa kullu man i'taqada fa'al, lianna mujarrad al-fi'l la yadullu 'ala al-i'tiqad. Jadi tidak ada konsekuensi antara keyakinan dan amalan pada penghalalan dan pengharaman. Artinya tidak semua orang yang melakukan perbuatan dia meyakini perbuatan itu halal atau haram, dan tidak semua yang meyakini harus melakukannya. Lianna mujarrad al-fi'l, hanya sebatas melakukan tidak menunjukkan keyakinannya. Ini dhabit muhimmun jiddan, patokan ini sangat penting kita fahami. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين فتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله له التفصيل والأحوال الذي يختلف الحكم فيه. Yani menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan itu memiliki rincian dan memiliki banyak keadaan yang melahirkan hukum yang berbeda. Dan ini pada semua kasus. Ini pada semua kasus. Maksudnya apa? Ada berhukum dengan hukum selain Allah yang sifatnya umum.
Jelas, seperti misalnya hukum apa saja gitu. Makanya kan selalu orang-orang Khawarij menembak pemerintah karena mengatakan apa? Oh, ini enggak berhukum dengan hukum Allah. Mereka tembak untuk mereka kafirkan, dan mereka keluar dan mereka ledakkan, mereka membom dan seterusnya. Kenapa? Mereka meyakini bahwa apa? Pemerintah sekarang itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka ini perlu dirinci dan diperhatikan sebagaimana kita sebutkan. Kalau mereka masih meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang terbaik dan ini adalah kewajiban, kemudian dia melakukan hukum dengan hukum selain Allah, maka dia telah berdosa di situ. Dia telah berdosa. Dia fasik. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada 3 kan di surah Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum al-kafirun. Kemudian al-fasiqun, kemudian al-zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum al-fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Kalau dia meyakini bahwa ada syariat selain syariat Allah, maksudnya aturan selain aturan Allah itu sama, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Atau dia mengatakan ada lebih baik dari syariat Allah, atau mengatakan agama Islam sudah tidak relevan di zaman sekarang, maka hukum asal ucapan ini adalah ucapan kufur. Berarti dia mengatakan bahwa Allah tidak layak mensyariatkan, sehingga ada waktu di mana sudah tidak relevan lagi. Sementara Islam ini Allah jadikan rujukan dari diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Baik. Al-awwal, rincian yang pertama, bi'tibari al-hukm an-natij ala syai'in ay al-halal wal haram. Ditinjau dari hukum yang dihasilkan. Ditinjau dari hukum yang dihasilkan. Dan itu memiliki 2 bagian. Yang pertama, umurun zahiratun, perkara-perkara yang sangat jelas keharamannya, seperti diharamkannya zina dan meminum khamr. Ini kan disepakati kan bahwa zina itu apa? Haram, ya kan? Meminum khamr haram. Disepakati, ada yang mengingkari di sini. Maka siapa yang mengingkarinya sungguh dia telah kufur. Nah, ini hukum secara mujmal. Wa hadha ala sabilil ijmal, lakin qad yakhtalifu fi ba'd as-suwar wal juz'iyat. Nah, akan tetapi setiap itemnya ini bisa jadi apa? Menjadi perselisihan. Bukan khamarnya, tapi apakah item ini sebuah khamar atau bukan khamar? Jelas. Kan kita sepakati hukum khamar apa? Haram. Tapi apakah benda ini khamar atau bukan khamar? Nah, ketika misalnya ana meyakini bahwa ini bukan khamar, kemudian orang lain meyakini ini khamar, maka bagi dia ana sedang meminum khamar, kan gitu, dan meyakini ana menghalalkan khamar. Tidak demikian, karena ana meyakini ini bukan khamar sehingga ini tidak haram. Wadah. Baik. Di sini disebutkan di footnote seperti masalah an-nabidh 'inda al-Hanafiyah fa innahum yarawnahu halal li ikhtilafihim fi ta'rif al-khamr. Bagi mazhab Abi Hanifah bahwa nabidh adalah bukan khamr. Khamr itu sesuatu yang yusna'u minal inab, sesuatu yang dibuat dari anggur. Adapun selain anggur tidak dikatakan khamr. Bagi mereka khamr itu apa? Khamr itu sesuatu yang terbuat dari anggur, yang difermentasi dan mengeluarkan apa? Gas, kan gitu, yang membuat mabuk. Bagi mereka kalau terbuat dari selain anggur, kata mereka bukan apa? Bukan khamr. Maka apa hukumnya yang bukan khamr?
Hah? Halal. Nah, halal. Jelas. Sementara jumhurul ahli ilm mengatakan apa? Bahwa segala makanya pengharaman khamr itu apakah zat yang terbuat dari anggur atau ilahnya apa? Ilahnya at-tazkir, al-iskar yang membuat memabukkan. Maka yang benar adalah sesuatu yang memabukkan sebagaimana hadis walaupun sebagian ulama mendhaifkannya, kullu muskirin haram wa kullu hamrin kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jelas. Semua yang memabukkan adalah khamr dan seluruh khamr adalah haram. Makanya kita juga mengharamkan apa? Mengharamkan mukhaddirat, narkoba, sabu-sabu walaupun tidak terbuat dari anggur, tidak diminum. Tapi itu termasuk di antara khamr dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena apa? Ini melahirkan hukum loh. Karena ketika misalnya seseorang yang meminum khamr, apa hukumnya? Dicambuk. Iya kan? Dicambuk. Tapi kalau para ulama yang mengatakan misalnya narkoba bukan khamr, itu hukumnya tidak dicambuk, tapi bukan berarti tidak dihukum, akan tetapi ditegakkan hukum namanya hukum apa? Hah? Hukum ta'zir. Hukum ta'zir. Kalau hukum had itu sudah ditentukan. Sementara hukum ta'zir yarji' ila al-hakim atau ila al-qadhi. Dikembalikan kepada hakim atau qadhi. Bahkan bisa sampai dibunuh. Jelas. Makanya subhanallah perkara fikih, kenapa para ulama khilaf? Karena mereka berselisih tentang definisi dari khamr itu apa. Jadi mereka menganggap item ini bukan masuk ke dalam definisi ini. Berarti ketika dia tidak masuk ke dalam definisi ini, maka bukan bagian dari itu. Begitu juga menikah dengan tanpa wali. Perempuan menikah nggak pakai wali, menikahkan dirinya. Bagi mazhab Abu Hanifah itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Jelas. Sementara kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, ayyuma imra'atin ankahat nafsaha bila waliyyin fanikahuha batil. Perempuan mana saja yang menikahkan dirinya tanpa wali, maka nikahnya batil. Walaupun mereka mentakwil hadis ini dan sebagian mereka mendhaifkannya. Jadi kata mereka, dan mereka mengkiaskan, kata mereka apa? Karena perempuan, bagi mereka nikah itu adalah akad. Akad itu sama seperti jual beli. Sebagaimana perempuan sah membeli dan menjual barang, maka perempuan juga sah membeli dan menjual istilahnya apa? Dirinya. Mereka kiaskan dengan apa? Dengan jual beli. Makanya dikatakan ahlul ra'i, tukang mengkias. Nah, bagi kita meyakini bahwa perempuan menikah tanpa wali adalah nikahnya batil. Ketika perempuan menikah dan nikahnya batil, apa hukumnya? Nah, kalau orang yang nikahnya tidak sah, kemudian dia masih satu rumah, apa hukumnya? Zina. Hukumnya zina. Tapi apakah mungkin kita mengatakan Abu Hanifah menghalalkan zina karena mengatakan memperbolehnya perempuan menikah tanpa wali? Tidak demikian. Berarti harus didudukkan hukumnya. Ini yang dikatakan syubhat fi at-takfir. Maka enggak boleh kita kafirkan sampai tegak kepadanya hujjah. Sampai tegak kepadanya hujjah wa tabayyana lahu al-mahajjah. Baik. Qala al-muallif imma an yakuna sadiran an ijtihadin khati'in. Yani hukum yang dilahirkan itu muncul karena disebabkan ijtihad yang salah, au ta'wilin atau ta'wil, au syubhatin, au taqlidin atau taklid, au amrin akhar ats-tsani, au amrin akhar. Sebagaimana kita jelaskan seperti mazhab Abu Hanifah tentang mengatakan nabiz bukan khamr, maka nabiz bukan haram. Begitu juga perempuan menikah tanpa wali itu bukan sebuah kewajiban dan dibolehkan, kan gitu. Bagi kita itu diantara perkara yang dilarang. Maka siapa yang menikahkan perempuan mana saja yang menikahkan dirinya tanpa wali, maka nikahnya batil. Ketika pernikahan itu berlanjut, maka dia sedang berzina. Nah, tapi ini tidak
disepakati karena Abu Hanifah menyelisihi dalam perkara ini. Maksudnya tidak disepakati bukan berarti mu'tabar, akan tetapi mazhabnya dhaif, akan tetapi ada syubhat di situ. Taib. Kemudian bagian yang kedua, umurun khafiyah. Umurun khafiyah, perkara yang menjadi samar-samar. Kamas'alati khilafiyatin mu'tabarah, seperti permasalahan yang memang khilafiyah mu'tabarah. Taib. Kemudian yang kedua, bi'tibari halil fa'il nafsih, apabila ditinjau dari keadaan pelakunya. Dan itu ada dua jenis. Al-awwalu al-mujtahid, seorang mujtahid, seorang yang berilmu dan memiliki alat ijtihad. Kemudian ghairu al-mujtahid, atau seorang yang bukan mujtahid. Ka haditsil ahdi bil Islam, seperti orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam misalnya enggak tahu dia kalau apa? Enggak tahu dia kalau khamr itu haram, kemudian dibantainya. Apakah kita menegakkan hukum kepadanya? Kan gitu, atau mengatakan kau telah menghalalkan khamr? Tidak, karena dia enggak tahu. Naam. Wa bil jumlati fala yuhkamu 'ala al-a'yan hatta tawaffarat asy-syurutu wa intafat al-mawani', faman tawaffarat fihi asy-syurutu wa intafat anhu al-mawani'u yuhkamu bi kufrihi wa riddatihi. Maka adapun menegakkan hukum pada setiap person harus terpenuhi syarat dan terangkat penghalang. Siapa yang telah terpenuhi syarat dan telah terangkat penghalang, maka ditegakkan hukumnya seorang yang kafir. Kenapa? Karena terjadi, subhanallah, di zaman sahabat, bahwa salah seorang sahabat masih menganggap khamr itu halal, sementara ayat telah turun mengharamkan khamr. Itulah yang terjadi pada sahabat Qudamah ibni Mad'un radhiyallahu taala anhu. Apa hujjahnya? Hujjah dia surah Al-Maidah ayat 93. Ketika Allah berkata, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat tsumma ittaqaw wa amanu tsumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Maka bukanlah sebuah dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh atas apa yang mereka konsumsi selama mereka bertakwa dan beriman. Berarti selama aku bertakwa dan beriman, khamr itu bukan sebuah keharaman. Akan tetapi ini takwil yang salah dari sahabat ini, dan ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq di dalam kitabnya, kitab Musannaf Abdul Razzaq, menjelaskan tentang kisah-kisah para sahabat dan tafsiran para sahabat tentang ayat. Baik, kemudian al-mabhas at-tasi'. Al-mabhas at-tasi'. Pembahasan ke-9. Al-qa'idah, kaidah man ja'ala syai'an sababan la syar'iyyan wala qadran faqad asyraka billah. Ini di antara kaidah yang sangat-sangat urgent, penting, wajib kita itqan. Karena ini berkaitan tentang masalah tauhid dan kesyirikan. Khususnya kesyirikan dalam perkara rububiyah. Barang siapa yang menjadikan sesuatu memiliki sebab akibat yang dimana sebab akibat itu, yang dimana sebab akibat tadi tidak ditentukan syariat dan tidak ditentukan apa? Qadar, artinya tajribah
atau akal. Tajribah itu uji coba, atau akal. Qadran artinya Allah mentakdirkan, kan gitu. Allah menciptakan memang di situ, tapi tidak dijelaskan oleh syariat, maka sungguh telah apa? Telah jatuh pada kesyirikan. Siapa yang menjadikan sesuatu memiliki sebab akibat yang tidak ditentukan oleh syariat, sebab akibatnya tidak disebutkan oleh syariat, dan tidak juga bisa dibuktikan secara ilmiah, maka sungguh telah jatuh pada kesyirikan. Allah Jalla wa Ala di dalam alam semesta ini menciptakan hukum sebab akibat, as-sabab wa al-musabbab, ya kan? Dan ini bisa kita dapatkan ilmunya di dalam Al-Quran, begitu juga dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan di dalam ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan, contohnya Allah Jalla wa Ala menciptakan pada Panadol bisa menghilangkan pusing kepala. Jelas, Panadol bisa menghilangkan pusing kepala. Terbukti nggak secara ilmiah bahwa Panadol bisa menghilangkan pusing kepala? Naam, bisa dijelaskan oleh ahlul khibrah, itulah para medis, ada uji cobanya. Tapi ketika seseorang menggantungkan kain di lehernya dengan mengatakan bahwa kain ini bisa menghilangkan pusing kepala, maka apakah ada buktinya secara dalil bahwa kain bisa menghilangkan pusing kepala? Tidak ada. Apakah ada buktinya secara ilmu medis kain bisa menghilangkan pusing? Enggak. Berarti sungguh dia telah menjadikan sesuatu itu apa? Sebab akibat yang tidak ditentukan oleh syariat dan oleh uji coba. Makanya dia jatuh pada kesyirikan. Akan datang nanti produknya apa nanti dari sini, kan gitu. Adzan, fadhal. Baik. Qala asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, inna kulla man i'taqada fi syai'in annahu sababun wa lam yathbut annahu sababun la kaunan wala syar'an fasyirkuhu syirkun asghar. Sesungguhnya barang siapa yang meyakini pada sebuah benda, bukan hanya benda tapi segala sesuatu tentunya, bahwa sesuatu tersebut menjadi sebab, yakni menghasilkan sebab atau menghasilkan akibat tentunya, kan gitu. Sebabkan asalnya gitu, efeknya adalah akibat, ya kan. Ketika kita belajar mantik atau belajar ilmu logika kan demikian. Ketika ada sebab, maka hasilnya apa? Dikatakan akibat. Contohnya apa? Contohnya asap. Tidaklah ada asap kecuali ada api yang membakarnya. Maka api adalah sebab, akibatnya adalah asap. Dan setiap sebab biasanya memiliki juga apa? Atau setiap sebab juga memiliki sebab yang lain. Contohnya api, tidaklah terjadi api kecuali ada gesekan. Nah, sampai pada dialah Allah yang musabbib lidzatihi, menciptakan tanpa sebab. Sebagaimana Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Isa tidak memiliki ayah. Allah menciptakan Nabi Isa di perut Maryam tidak memiliki ayah. Begitu juga Allah menciptakan makanan di mihrab Maryam alaihissalam. Begitu juga Allah merubah sifat api menjadi dingin, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, yang dimana Allah menciptakan sebelumnya
api itu membakar dan menghasilkan sifat panas. Ketika terjadi pada Nabi Ibrahim, Allah merubah sebab dan akibatnya. Dan dari sini kita menghasilkan, atau dari sini menghasilkan sifat tawakal. Ketika kita mutkin pada bab ini secara teori, seharusnya menghasilkan sifat tawakal. Jangan bertawakal kepada sebab. Bukan berarti kita meninggalkan sebab, tapi jangan senantiasa bertawakal pada sebab. Makanya kata para ulama, al-i'timadu 'alal asbabi syirkun. Bersandar pada sebab adalah kesyirikan. Nah, bersandar pada sebab adalah bentuk kesyirikan. Karena Allah lah yang menciptakan sebab dan akibat. Maka disitulah pentingnya apa? Pentingnya tauhid. Kan itu hakikat dari tauhid. Kita minum obat bukan bersandar pada obat itu. Kita berobat ke dokter bukan bersandar pada dokter itu. Tapi yakinilah Allah yang menyembuhkan segala sesuatu dengan melalui sebab dokter ini. Dan itu memang secara teori mudah, tapi melahirkan keyakinan itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Itu keyakinan para anbiya, orang-orang soleh. Bukan berarti nggak bisa kita raih. Itu pentingnya kita belajar dan berusaha mengamalkan. Taib. Hukum asal menjadikan sebab dan melahirkan akibat yang tidak ditentukan oleh syariat dan uji lab adalah kesyirikan. Contohnya tadi kan gitu, mengikat kain di leher mengatakan bahwa ini bisa menghilangkan demam, sementara tidak terbukti secara syariat dan tidak terbukti juga secara uji lab, secara ilmiah. Maka ini diantara bentuk kesyirikan kecil. Kesyirikan kecil, li'annahu laysa lana an nuthbita anna hadha sababan illa idza kana Allah qad ja'alahu sababan kauniyan aw syar'iyyan. Karena bukan bagian kita menentukan hukum sebab akibat. Fasyar'iyyu, adapun yang syar'i, contohnya kal qiraati wad du'a, seperti ruqyah. Orang demam kemudian diruqyah. Ini ada enggak ketentuannya dalam syariat? Ada. Kan gitu, kata Nabi alaihi salatu la ruqa illa min huma. Tidaklah dilakukan ruqyah kecuali disebabkan demam. Artinya yang demam boleh meruqyah dirinya. Begitu juga dengan doa, artinya membacakannya atau membacakannya doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga syurbu ma zamzam, meminum air zamzam. Kan gitu. Begitu juga habbatus sauda, kama qala alaihi salam. Nah, habbatus sauda. Begitu juga syurbu al-asal, meminum madu. Kata Nabi alaihi salam disebutkan dalam hadis, syifa'u ummati ala thalath, obat umatku itu ada pada 3 perkara. Kemudian Nabi menyebutkan salah satunya fi syurbi al-asal, minum madu. Maka ini diantara obat yang disyariatkan. Ada ketentuannya dalam syariat, dan secara medis pun madu itu memiliki apa? Madu itu memiliki zat atau vitamin yang memang bisa menguatkan sistem imun, yang bisa menghilangkan penyakit biiznillah. Wal kauni, adapun al kauni secara hukum kauni, ini Allah menciptakan hukum sebab akibat seperti obat-obatan kal adwiyatil lati jurriba naf'uha. Seperti obat-obat yang memang terbukti manfaatnya, itulah seperti obat-obatan medis yang tidak disebutkan di dalam syariat tentang keutamaannya, tentang fungsi dan manfaatnya. Makanya sebutkan dahulu hadis al-mawdu', sebutkan masyayikh kita waktu mengajar hadis. Saking banyaknya orang membuat hadis palsu kan gitu, kemudian datanglah apa? Penjual bawang, bahwa dia membuat hadis palsu tentang keutamaan bawang. Nah, bisa menghilangkan ini dan itu. Makanya disitulah muncul, itu juga diantaranya munculnya apa? Al-isnad kan gitu. Sammu lana rijalakum al-isnadu minad din, sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Mubarak dan seterusnya. Sampai para ulama menulis tentang
Di antara keistimewaan agama Islam ini bisa dibuktikan keotentikannya dengan melalui isnad, sanadnya ada. Nah, waqala rahimahullahu taala, dan berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah di kitab Al-Qaul Al-Mufid syarah kitab At-Tauhid, qala man athbata sababan lam yaj'alhu Allah sababan syar'iyyan wala qadra faqad ja'ala nafsahu syarikan ma Allah. Barang siapa yang menetapkan hukum sebab akibat yang tidak Allah tetapkan, tidak juga ditetapkan oleh syariat, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan atau menjadikan dirinya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu annahu min asy-syirk al-asghar, lakin law tuqida anna asy-syai'a alladhi yuj'alu sababan la syar'iyyan wala kauniyyan yanfa'u bidzatihi laqad waqa'a fi syirk al-akbar. Kata penulis, hukum asalnya demikian. Tapi apabila seseorang menjadikan sesuatu ini sebab akibat, kan gitu, yang tidak ditentukan oleh syariat dan tidak ditentukan oleh keilmiahan, dan dia meyakini secara zat itu adalah memberikan manfaat dan mudarat, benda itu yang memang memberikan manfaat dan mudarat, sungguh dia telah keluar dari Islam. Ini syirkul akbar fir rububiyah. Kan gitu, contohnya menggunakan tali di leher, mengatakan bahwa tali inilah yang memang bisa mendatangkan kesembuhan, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Tapi kalau dia yakini Allah yang mendatangkan kesehatan tapi dengan sebab tali ini kesyirikan kecil. Wadah. Kalau Allah yang mendatangkan kesembuhan dengan tali yang diikat pada sebuah anak kecil, misalnya pada tangan anak kecil, kan gitu sering anak bayi diikat tali hitam supaya apa? Supaya menjaga kesehatan. Siapa yang mendatangkan kesehatan itu? Allahnya memang. Nah, ini syirkun akbar, syirkun asghar. Tapi kalau dia mengatakan memang benang nilai yang mengasih kekuatan, nah, sungguh dia telah keluar dari Islam. Wadah. Jadi ini perlu dipahami. Maka dari sini akan lahir beberapa masail, akan lahir beberapa substansi. Yang pertama, fayandariju tahta hadhihi al-qa'idah adadun min al-masail, minha al-awwalu at-tatayyur aw at-tasyaum. At-tatayyur aw at-tasyaum. Ini yang pertama. Tatayyur atau at-tasyaum. Apa beda tatayyur sama tasyaum? Hakikatnya sama, lafaznya saja yang berbeda. At-tatayyur itu diambil dari kata tayr, diambil dari kata burung. Adapun tasyaum itu merasa sial. Merasa sial. Kenapa dikatakan tatayyur? Karena dahulu orang-orang Arab ketika ingin safar, mereka melempar burung. Kalau terbang ke arah kanan, maka keberuntungan. Kemudian kalau dilihat terbang ke arah kiri, maka kesialan, nggak jadi berangkat. Kemudian definisinya, ta'rifuhu tarku ma uzima atau azima al-mar'u ala fi'lihi tasya'uman min mar'iyyin atau masmu'in atau ma'lumin. Ini diantara definisi yang sangat mencakup, jami'an mani'an. Meninggalkan sesuatu yang seseorang telah bertekad untuk melakukannya. Meninggalkan sesuatu yang dimana seseorang telah bertekad melakukannya, atau meninggalkan sesuatu yang sudah bertekad untuk melakukannya dalam rangka merasa sial, merasa takut, merasa sial. Disebabkan apa? Min di sini sababiyah. Fungsi min di situ huruf min, sebab. Disebabkan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar atau yang dia ketahui. yakni bizaman. Adapun min mar'iyin, sesuatu yang dia lihat, contohnya itu tadi ketika datang burung gagak di atas rumah seseorang, oh ini mati lah ini yang punya rumah, atau oh ini nanti nggak apalah laku lagi anak gadis seorang itu, kan gitu. Jangan tidur talungkup, kenapa? Sial.
Jangan duduk di pintu, tidak laku nanti. Betapa banyak contoh-contoh apa yang diyakini umat atau diyakini banyak masyarakat. Maka ini diantara bentuk apa? Tatayyur, kesyirikan. Karena menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Dari mana dapat kamu ini? Kalau kata mereka uji coba, kan gitu kan? Adapun syariat tentu nggak ada keterangan dari. Kalau kata mereka uji coba, udah kamu coba rupanya semua yang menghalangi pintu tidak kawin. Atau udah kamu coba, udah kamu tengok rupanya semua yang didatangi burung gagak rumahnya mati lah orangnya. Kita di Yaman, burung gagak banyak di sana. Tidaknya pematian orang sebagaimana yang mereka yakini kan itu. Kalau udah ajal meninggal dia tidak usah mendatang burung gagak. Tapi ini menunjukkan apa? Sesuatu yang dilihat dan didengar misalnya, atau dengarnya sesuatu yang dianggap apa? Dianggap sial. Atau maklum itu berkaitan dengan apa? Dengan waktu misalnya. Jangan memboleh hari Selasa karena apa? Cepat rusak nanti barang yang kau beli itu. Kan gitu. Atau jangan menikah di bulan ini, core nanti, sial. Maka ini telah terjadi di zaman Nabi alaihissalam. Kan gitu, di Safar, di bulan Safar mereka sebagian menganggap bulan Safar itu apa? Sial. Bahkan kata para ulama, di antara yang sesuatu yang disunnahkan menghancurkan keyakinan seseorang yang meyakini itu adalah kesialan. Misalnya apa? Orang-orang meyakini jangan pakai baju hijau. Kita pakai baju hijau. Kita pakai baju hijau. Supaya apa? Supaya menghancurkan keyakinan orang-orang bahwa kita enggak kenapa-napa. Misalnya jangan pakai baju hijau di pantai. Pantai apa namanya? Jogja tuh. Hah? Pantai apa yang di Jogja sana? Apanya namanya ke? Enggak, yang Nyi Roro Kidul tuh. Pantai Selatan. Iya kan? Kan sering itu. Kata orang jangan pakai baju hijau. Kenapa nanti datang Nyi Roro Kidul mengambekmu, hilang kau nanti katanya. Kita pakai dan banyak kita berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Wa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi alaihi wasallam, nazalah, kan gitu. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat dan ia merasakan kekhawatiran hendaknya dia membaca doa ini, maka tidak akan ada yang pernah memudaratkannya. Kita tahu memang ada jin, ada syaitan sebagaimana kita sebutkan, dan mereka bisa memberikan mudarat, akan tapi itu semua tidaklah bisa mereka lakukan kecuali dengan izin Allah. Wa ma yudarruna bihi min ahadin illa bi idznillah. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi untuk dibacakan dan kita berta'awudz dengan itu, maka Allah akan melindunginya. Taib. Misaluhu i'tiqad ba'din nasi lamma ja'ahum ghurabun yadullu ala mauti syakhs wa maji' al-firashah, seperti datangnya kupu-kupu, yadullu ala maji'id dhuyuf, menunjukkan akan datang tamu. Wa yaum thulatha idza ishtara fihi syakhs mata'an fasayakhrubu bisur'atin wa idza ra'a al-kalb al-aswad sayubtil as-safar. Kalau seseorang melihat kambing hitam, anjing hitam, maka akan sial dan membatalkan safarnya. Au ghairu dzalika mimma la 'alaqata bisababil kauni aw syar'i, atau perkara-perkara yang lain yang memang enggak ada hubungannya dengan hukum sebab akibat. Fa hukmuhu imma an yakuna syirkan asgharan aw an yakuna syirkan akbaran bihasabil hal. Naam. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, idza tatayyara insanun bi syai'in ra'ahu aw sami'ahu, apabila seseorang merasa sial dengan sesuatu yang ia lihat atau dia dengar, fa innahu la yu'addu musyrikan syirkan yukhrijuhu minal millah, maka dia tidak terhitung sebagai seorang yang musyrik yang keluar dari agama Islam, lakinnahu asyraka min haitsu annahu i'tamada ala hadha sabab alladhi lam yaj'alhu Allahu sababa. Akan tetapi dia bersandar pada sesuatu sebab yang tidak Allah jadikan sebab di situ. Nah, kan gitu. Artinya syirkun asghar sudah kita sebutkan, barang siapa yang meyakini
sebab melahirkan akibat yang tidak ditentukan oleh syariat atau ilmiah, maka sungguh dia telah jatuh pada kesyirikan syirik kecil hukum asalnya. Kalau dia masih meyakini Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat. Wa hadha yud'if at-tawakkul 'ala Allah wa yuhin al-'azimah. Karena perkara ini bisa mengecilkan, mengkerdilkan rasa tawakal kepada Allah dan melemahkan tekad. Wa bidzalika yu'tabaru syirkan min hadhihi an-nahiyah. Lakin law i'tamada hadha al-mutasyaim al-mutatayyir anna hadha fa'ilun bi nafsihi duna Allah fa huwa musyrikun syirkan akbar li'annahu ja'ala lillahi syarikan fil khalqi wal ijad. Sebagaimana kita sebutkan, barang siapa yang meyakini sesuatu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat secara zat, sungguh dia telah keluar dari Islam. Karena dia meyakini ada sesuatu yang bisa menciptakan dan menghidupkan atau memberikan manfaat dan mudarat secara zat selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kafir. Kalau kita lihat keyakinan banyak orang ketika mereka meyakini gelang hitam dibuat di anak-anak, kan gitu. Apa yang kita pahami dari keyakinan mereka? Atau mungkin kita pernah? Ana enggak pernah memang ingat ana. Oh, ada satu mengkantongi batu bisa membuat apa? Menahan BAB. Iya enggak? Nah, sampai dulu kita ingat di sekolah, mungkin ditoken batu itu dari kantong mungkin kuat efeknya. Nah, apa hukumnya? Bang Tajud. Syirik, kan gitu. Sebagaimana kita sebutkan, karena tidak terbukti secara apa? Secara syar'i dan tidak terbukti secara ilmiah. Tapi kalau bisa terbukti, misalnya aku memang udah coba betul, maka jawabannya itu hanya sugesti. Itu hanya sugesti, atau bisa jadi istidraj. Tapi mayoritasnya banyak memang sugesti gitu. Apalagi khususnya pada perkara-perkara yang berkaitan dengan jiwa, kan gitu. Tahan begini, padahal nggak usah pakai itu kok, ditahan ya, itu bisanya itu, kan gitu. Nggak usah pala pakai batu, karena tidak terbukti secara medis dan secara syar'i. Nah, fi soal ada pertanyaan? Fadhal. Jadi kalau mupuk sawit, kenapa? Mupuk sawit gantungkannya. Kalau nggak mupuk ini tak berbuah. Memupuk sawit di antara hukum sebab akibat, Allah Jalla wa'ala menjadikan urea bisa apa? Bisa memudahkan sawit untuk menghasilkan buah. Akan tetapi jangan bersandar pada pupuk itu. Kalau kita meyakini pupuk inilah memang yang membuat buah, bukan Allah menjadikan sebab, kan gitu. Enggak ada campur tangan Allah di situ. Bukan Allah yang menghasilkan buah, mencipta. Maka ini telah apa? Kufur akbar, keluar dari Islam. Karena dia meyakini pupuk yang bisa mendatangkan manfaat. Nah, Karena katanya pupuk sawit ini tidak berbuah. Nah, kalau dia katakan demikian bukan dalam rangka meyakini, maksudnya sebabnya, kan gitu. Itulah di antara lafaz-lafaz yang muharram. Ini di antara bentuk kurang beradab kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau hendak ku begini kan, kalau dia yakini bahwa memang pupuk itulah yang murni memberikan buah, maka dia telah kafir. Tapi kalau dia yakini ya Allahnya memang menjadikan sebab pupuk ini berbuah, tapi hendak ku pupuk, makanya Allah enggak jadikan berbuah. Tapi hendak boleh dikatakan kalau hendak ku pupuk akan enggak berbuah, tapi katakanlah kalau bukan karena takdir Allah dan aku hendak memupuk, hendak boleh berbuah ini. Karena apakah semua orang yang memupuk berbuah sawitnya? Betapa banyak orang yang mengeluarkan pupuk tetap trek. Ini menunjukkan ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi? Abah Akil. Jadi kalau seorang menjadi kepada sebab itu juga tidak bisa
terjatuh pada hukumnya syirik. Bukan. Jadi pada sebab itu hukumnya bisa jatuh pada kesyirikan. Jadi apa hukumnya juga Ustaz, kalau orang dia menghilangkan sebab itu, dia tidak mau pakai sebab. Kata para ulama, adam ittikhadhi sabab huwa dha'fun fil aql. Meninggalkan sebab kemudian bertawakal itu di antara kelemahan pada akal. Jelas? Bukan berarti kita diam, kan gitu. Berdoa, ya Allah, buatlah aku punya anak. Enggak kawin-kawin. Mungkinkah datang anak? Enggak mungkin. Kan gitu. Tapi jangan sampai bersandar pada sebab. Ada banyak contohnya sebenarnya, bahwa di antara hakikat dari tawakal adalah mengambil sebab, ya kan? Mengerjakan sebab yang mampu kita lakukan, sebab yang mampu kita lakukan tanpa takalluf di situ, tanpa melampaui batas diri kita. Apa yang bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan. Bukankah Nabi Musa alaihissalam, di mukanya laut, di belakangnya Fir'aun. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkata kaumnya Nabi Musa yang bersamanya, aduh, dapatlah kita ini, ketangkaplah kita ini. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Enggak bakal ketangkap kita, sesungguhnya Allah bersamaku dan akan memberikan hidayah. Kemudian diperintahkan kepada Nabi Musa, fadrib bi asaka al-bahr, pukulkan. Padahal Allah bisa ya langsung bukakan apa itu kan, laut itu kan, lewat, silahkan Musa. Tapi Allah masih perintahkan untuk melakukan asbab. Pukulkan apa? Pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Kemudian biar engkau lihat bahwa engkau diperintahkan untuk melakukan sebab. Kan gitu. Maka Nabi Musa sebelumnya nggak tahu bahwa efek dari memukulkan tongkat itu apa? Membuat lautan terbelah. Ini menunjukkan bahwa apa? Lakukanlah sebab akibat sebagaimana Allah syariatkan, dan tunggulah hasilnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fadal. Menghalalkan dan mengharamkan ada dua jenis. Nah, Pertama, menghalalkan dan mengharamkan dalam bentuk amalan. Ada tadi yang kurang jelas. Yang kedua, Ustaz, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang, maksudnya menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam bentuk keyakinan. Dalam bentuk keyakinan. Maksudnya apa? Dia meyakini khamr halal walaupun dia tidak minum, dengan keyakinannya dia telah keluar dari Islam. Jelas? Dengan dia yakini khamr itu halal, halal bagi di dalam syariat ini halal. Kenapa? Halal. Tapi enggak diminumnya. Bisa jadi ada banyak sebab kan gitu. Bisa jadi dia enggak suka baunya, kan banyak. Oh, enggak suka aku baunya, makanya enggak aku minum. Tapi aku yakin itu halal. Silahkan minum kalian bagi yang suka. Apa hukumnya? Kafir. Nah, begitu juga orang yang melakukan meminum khamr misalnya, dia minum, bukan berarti dia mengatakan itu halal. Oh iya, tahunya ini haram. Cuma enggak boleh tertinggalkanku katanya. Enak kali rasanya katanya. Maka ini apa? Ini tidak mengeluarkannya dari Islam, akan tapi dia fasik. Nah, satu lagi ada Pak Autad. Nah, atau ada faedah? Ya ada, khalas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.